Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menjaga pola pikir gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kita sudah mengetahui nih untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hanya bisa ditangani dengan metode yaitu tentang pola makan harus dijaga, pola hidup harus dijaga, kemudian pola pikir harus dijaga juga gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak bisa memahami atau belum paham juga bagaimana cara menjaga pola pikir. Nah, itu teman-teman, makanya di sesi kali ini bagi teman-teman yang belum paham bagaimana sih cara menjaga pola pikir itu, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kadang ada yang belum tahu dengan yang namanya 3P teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa memahami bahwa gangguan ini hanya bisa ditangani dengan 3P teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Dan kemudian ketika kita memahami tentang pola makan, kita sudah tahu ya bahwa menjaga pola makan itu harus seperti apa, dari jam makan sampai jenis makanannya kita harus dijaga gitu teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya juga kita juga harus dijaga, dari mulai tidur malamnya harus cukup, kemudian olahraganya harus cukup gitu teman-teman ya. Jadi sering olahraga lah, olahraganya juga harus cukup gitu teman-teman ya. Nah ketika kita mengetahuinya ya pasti kita bisa melakukannya gitu teman-teman. Nah tetapi untuk pola pikir, kita harus jaga pola pikir, kadang itu sulit teman-teman ya. Kadang belum bisa memahami bagaimana sih cara menjaga pola pikir. Nah itu teman-teman, sementara yang bisa menangani itu adalah ketiga-tiganya. Misalkan seperti itu teman-teman ya, selain daripada menjaga pola makan, pola hidup, kemudian pola pikir juga harus dijaga. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bagi yang belum paham tentang bagaimana cara menjaga pola pikir, itu sebetulnya kita itu dituntut untuk berpikir wajar gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu berpikirnya itu ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kalian sedang mengalami kembung teman-teman ya, jaga pola pikir kalian teman-teman ya. Kita merasa kembung ya pasti tidak nyaman teman-teman ya, tetapi rasa tidak nyaman itu jangan sampai dikait-kaitkan ke hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan penyakit berat lagi nih, wah ini jangan-jangan mau apa ya, mendekati kematian nih. Nah itu teman-teman, jadi jaga berpikir seperti itu teman-teman. Jadi kalian itu harus bisa berpikir wajar teman-teman ya.
Oh, ini sedang kembung nih, sedang begah nih. Oh, ya wajar karena ada gasnya. Kenapa ada gas? Oh, ya wajar asam lambungnya belum beres. Itu saja sebetulnya teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa menjaga pola pikir seperti itu, teman-teman ya, minimal kalian tidak akan mengalami ketakutan. Minimal kalian tidak akan mengalami kecemasan, teman-teman ya. Karena ya sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang paling tidak nyaman itu dicemas, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk menjaga kecemasan kita biar tidak hadir, usahakan kalian itu harus bisa menjaga pola pikir. Nah cara menjaga pola pikirnya itu kalian itu harus bisa berpikir wajar. Jangan pernah berpikirnya itu dikait-kaitkan ke hal-hal yang berbahaya, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, selain menjaga pola pikir kita itu, bagaimana cara mengalihkan pola pikir kita yang salah biar tidak selalu hadir, teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika ada sensasi hadir, justru pola pikir itu secara otomatis, secara spontan suka hadir di kepala kita, teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus selalu bisa menanamkan setiap hari, setiap sensasi hadir gitu, teman-teman ya. Kita harus selalu bisa menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Sensasi yang saat ini sedang hadir nanti juga bakalan lewat dengan sendirinya, teman-teman. Yang penting kita saat ini gimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman, ada begah sedikit, pemikiran langsung kemana-mana, berpikir tentang kematian. Nah makanya ketika selalu berpikir seperti itu, teman-teman ya, ketika sensasi hadir, usahakan langsung tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya bakalan baik-baik saja. Kemudian langsung tangani bagaimana cara mengusir begahnya, teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sebetulnya sensasi rumahan, sensasi biasa, teman-teman ya, termasuk di begah itu bisa kita tangani dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, minum air hangat aja pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nanti juga sendawanya terpicu, teman-teman, dan ketika sendawa terpicu, nanti begah kalian itu akan berkurang gitu, teman-teman. Dan kemudian jangan heran juga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sensasi itu akan selalu berulang-ulang kalau seandainya pencernaan kita itu belum membaik, teman-teman. Dan ketika selalu berulang-ulang seperti itu, jaga juga pola pikir kalian, teman-teman ya. Jangan sampai wah ini jangan-jangan penyakit ini tidak akan membaik selamanya. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Kalian hanya menangani dampaknya saja. Gitu, kayak macam kembung begah, itu cuma dampaknya saja, itu cuma efeknya saja ketika asam lambung tidak normal. Nah, makanya ketika kalian ingin menangani kembungnya, teman-teman, selain kalian bisa menangani kembungnya, kalian juga harus bisa menangani bagaimana asam lambung kita itu harus tetap stabil, harus tetap normal, biar tidak selalu menjadikan kita kembung. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Kembungnya nih sekarang sudah ditangani ya. Misalkan udaranya sudah keluar, kita sudah sendawa, kita sudah kentut. Nah, jadi kita juga harus bisa berpikir bagaimana nih supaya kembungnya itu supaya tidak hadir lagi gitu ya. Ya tetapkan asam lambungnya tetap stabilkan saja gitu, teman-teman. Dengan cara seperti apa? Nah, kembali lagi sama 3P, teman-teman ya. Pola makannya dijaga, dari mulai jam makan sampai jenis makanannya itu dijaga. Kemudian dari pola hidupnya juga harus dijaga. Istirahat di malam hari harus cukup, kemudian olahraganya juga harus cukup, kemudian dijaga juga pikirannya. Jadi jangan sampai kita itu berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat penting sekali menjaga yang namanya 3P, teman-teman. Kalau seandainya kalian belum paham tentang 3P-nya, itu sebetulnya mudah, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pola makan. Jaga jenis makanan, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal kembali. Kemudian jaga juga jam makannya. Jam makan itu harus tetap lah gitu, teman-teman. Jangan berubah-berubah. Hari ini kita sarapan, mungkin besoknya tidak. Nah, jangan seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pola hidupnya, usahakan ketika kalian belum membaik sempurna, usahakan tidurnya itu minimal 8 jam dalam satu malam, jangan sampai kurang. Kemudian pola pikirnya juga harus dijaga, jangan sampai kalian tuh berpikir kemana-mana. Ketika ada sensasi hadir, berpikir wajar saja gitu, jangan sampai kalian itu selalu mengait-ngaitkan ke hal-hal yang negatif, teman-teman. Dan untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif itu, saya mencoba dulu selalu menanamkan dalam pikiran saya bahwa saya itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya bakalan baik-baik saja. Selebihnya belajar masa bodoh, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dari mulai berpikirnya juga harus bisa berpikir yang
menyenangkan teman-teman, pikiran-pikiran yang membangun. Kemudian dari pendengaran juga usahakan mendengarkan yang baik-baik saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian penglihatan kita juga usahakan melihat itu yang baik-baik teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, semuanya kita itu harus diarahkan, harus dijuruskannya itu ke hal-hal yang baik-baik teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya masih serba sensitif teman-teman ya. Mendengarkan berita duka saja atau misalnya mendengarkan berita yang tidak menyenangkan saja, kita itu pasti kambuh teman-teman ya. Kalau seandainya pikiran kita itu belum kuat, perasaan kita belum kuat, jadi ketika mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan saja pasti kambuh. Nah itu teman-teman. Kemudian penglihatannya juga sama gitu teman-teman ya. Ketika belum sembuh total, belum membaik 100%, kita kalau misalnya melihat yang jelek-jelek itu kadang suka kambuh teman-teman. Contoh kecil lah, ketika kalian lagi nyaman tiba-tiba ada yang berantem gitu teman-teman, ada yang sewot depan mata kita teman-teman ya, itu pasti kita kepikiran teman-teman ya, akhirnya kambuh lagi gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, semuanya harus dijuruskan ke hal-hal yang baik, dari mulai pola pikir, pendengaran, kemudian penglihatan, sampai perbuatan juga harus yang menyenangkan gitu teman-teman, harus yang baik-baik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu kayak gimana sih? Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, melakukan aktivitas itu semuanya menjadi serba menjadi serba tidak menyenangkan teman-teman. Padahal aktivitas yang menyenangkan itu bisa membantu mengalihkan pola pikir kita yang selalu menjurus ke hal negatif teman-teman ya. Sekarang gimana nih caranya melakukan aktivitas yang menyenangkan itu? Jujur teman-teman ya, pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan itu, ketika belum sembuh total, itu nggak ada rasa senang-senangnya teman-teman ya. Saya dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sangat hobi sekali terhadap binatang teman-teman ya, memelihara burung, ayam dan sebagainya teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ada perasaan aneh teman-teman ya. Kenapa nih saya terhadap burung itu, memelihara burung itu menjadi nggak senang gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena itu efek dari stres gitu teman-teman. Kita pikirannya sudah terlatih ke hal-hal negatif. Nah untuk melakukan kesenangan-kesenangan itu harus dipaksakan teman-teman ya. Jujur, pengalaman saya memang seperti itu. Jadi untuk melakukan kesenangan aja, itu kita itu harus dipaksakan teman-teman sebagai bentuk latihan. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kalian melakukan kesenangan itu kok kenapa nggak menyenangkan, ya nggak apa-apa teman-teman, lakukan saja terus. Nanti juga ketika kalian paksakan secara berulang-ulang teman-teman ya, diulang lagi melakukan kesenangannya teman-teman ya. Tanpa disadari nanti juga rasa senang itu hadir dengan sendirinya teman-teman ya. Nah ketika rasa hadir nanti hadir dengan sendirinya, kita sudah mulai fokus dengan apa yang kita senangi teman-teman ya. Jujur pola pikir kita itu nanti bisa terkendalikan teman-teman ya. Tidak akan berpikir lagi ke hal-hal yang negatif teman-teman. Bahkan ketika sensasi hadir juga gitu teman-teman ya, kita nanti mempunyai rasa cuek karena terkalahkan dengan rasa senang. Nah itu teman-teman, karena terkalahkan dengan rasa bahagia ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah makanya jangan pernah menyerah. Jangan pernah bingung ketika kalian sekarang itu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis melakukan kesenangan-kesenangan itu kok merasa tidak senang gitu teman-teman. Itu dampak sebetulnya. Dampak ketika kita sudah terlalu stres terhadap penyakit, terhadap sensasi, terhadap penderitaan yang sedang kita alami. Sehingga ya ketika kita melakukan yang menyenangkan itu, rasa itu teralihkan dengan atau terkalahkan dengan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Sudah terlatih banyak ketakutan saat ini itu sekarang kita itu. Nah itu teman-teman, sehingga ketika ada rasa senang itu, ketika melakukan kesenangan itu nggak ada rasa senang. Nah itu teman-teman, nah, makanya salah satu jalannya, salah satu solusinya yaitu harus tetap dilakukan kesenangan-kesenangan itu teman-teman. Walaupun di awal-awal nggak menyenangkan teman-teman ya. Nanti juga lambat laun kalian akan bisa melakukan kesenangannya teman-teman ya. Ingat pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya ketika saat ini belum bisa merasakan kesenangan dari hobi tersebut teman-teman ya, lakukan terus teman-teman, jangan pernah menyerah teman-teman ya. Suatu saat kalian bakalan menyenangi apa yang kalian senangi gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kadang selalu selalu dirundung ketakutan ketika kalian mau melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Jujur saya juga dulu mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi ketika mulai berpikir, nah ini nih
harus mulai melakukan aktivitas yang menyenangkan nih. Tetapi ketika mau melakukan aktivitas yang menyenangkan itu kadang kadang suka timbul rasa kurang percaya diri teman-teman ya. Kadang nanti itu nanti sensasi hadir ini enggak ya, nanti sensasi hadir enggak ya, seperti itu teman-teman. Nah, makanya usahakan ketika kalian mau melakukan hal apapun jangan pernah banyak berpikir gitu teman-teman saat ini. Yang penting kegiatan itu tidak membuat kalian bahaya teman-teman. Contoh kecil lah, ketika kalian mau jalan-jalan jangan pernah berpikir wah nanti di sana gue pingsan nih, wah nanti di sana kalau sananya pingsan tidak ada yang mengetahui nanti gue mati nih. Jangan seperti itu teman-teman. Nah, makanya usahakan ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mau melakukan hal apapun tentang kesenangan, jangan terlalu banyak mikir tentang hal-hal yang lainnya teman-teman ya. Nah, itu selama kegiatan itu tidak berbahaya teman-teman. Toh kalau seandainya cuma jalan-jalan keliling kampung nggak bahaya teman-teman ya. Yang harus kalian pikirkan itu justru ketika kalian mau jalan-jalan misalkan di rel kereta api. Nah, itu harus dipikirkan teman-teman ya. Nah, itu tetapi kalau misalnya jalan-jalannya hal yang sangat wajar, melakukan aktivitasnya yang wajar gitu teman-teman, jangan terlalu banyak berpikir. Adapun kalau misalnya kegiatan-kegiatan kepala kita itu selalu mengarah-ngarah ke hal-hal negatif, jangan-jangan nanti ketika melakukan kesenangan gue mati nih, jangan-jangan gue nanti pingsan nih. Nah, itu teman-teman ya, pahami saja, sadari saja bahwa itu permainan mental kalian teman-teman ya. Mental kita itu sedang mental tempe, banyak ketakutan di situ, sehingga ketika kita banyak ketakutan semuanya menjadi serba waspada dan akhirnya mau melakukan hal apapun kita itu selalu waspada, dan ketika waspada selalu dikait-kaitkannya itu ke hal-hal yang negatif. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika saat orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mau melakukan hal apapun jangan banyak mikir teman-teman. Yang penting kita percaya diri saja bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya bakalan baik-baik saja gitu teman-teman. Adapun kalau seandainya kalian nih melakukan aktivitas itu benar-benar sensasi hadir misalkan gitu teman-teman ya, kata Pak Guru juga ketika jalan-jalan itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ketika jalan-jalan sensasi hadir misalkan seperti itu teman-teman ya, wah ini nih si Pak Abdul Rahman nih bohong nih, katanya tidak akan apa-apa. Toh sekarang saya jalan-jalan sensasi hadir. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak ada pilihan teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu ya. Jadi ketika kita diem sensasi ada hadir juga gitu teman-teman. Ketika kita jalan-jalan sensasi hadir juga. Nah, untuk orang yang terkena gangguan asam itu nggak ada pilihan teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi lebih baik ketika sensasi hadir ketika sedang bergerak teman-teman ya. Karena ketika kita bergerak itu di situ ada pelatihan teman-teman. Berbeda ketika kita sensasi hadirnya itu ketika kita diem. Nah, itu teman-teman malah nanti akan menambah ketakutan. Tuh kan sensasi hadir nih, belum bergerak aja sensasi hadir. Kan gitu teman-teman. Jadi besoknya itu ketika mau jalan-jalan takut lagi, kemarin juga diam itu sensasi hadir, kan gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Kita diam sensasi hadir, kita bergerak sensasi hadir. Tetapi ketika kita bergerak teman-teman, di situ ada pelatihan mental, fisik, kemudian pemikiran, tubuh, semuanya menjadi ada pelatihan di situ. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus banyak bergerak dan bergerak. Itu teman-teman harus bisa selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, itu teman-teman, karena lebih dominan kita itu 99%-nya itu keadaan kita itu lebih terpengaruh dari pola pikir kita yang salah. Nah, makanya kembali lagi kita juga harus bisa menjaga pola pikir kita. Jangan sampai kita itu bergumul ke pikiran kita itu ke hal-hal yang tidak menyenangkan teman-teman. Di situ tanpa disadari ada stres dan menjadi stres. Ketika kita stres, semuanya menjadi serba tidak nyaman lagi, semuanya menjadi terpengaruh lagi, semuanya menjadi terdampak lagi, pencernaan kita menjadi error lagi. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bagaimana cara menjaga pola pikir. Karena memang banyak juga yang bertanya, bagaimana nih cara menjaga pola pikir itu, maksudnya kayak gimana gitu teman-teman. Karena ketika saya jelaskan pola makan itu mereka paham, yaitu harus menjaga jam makan, jenis makanan gitu teman-teman. Kemudian pola hidup juga banyak yang paham, ini tidurnya harus cukup, olahraganya harus cukup. Tetapi untuk menjaga pola pikir itu gimana maksudnya gitu, apakah harus bisa menghindari stres? Yang dimaksud dengan menjaga pola pikir kita itu jangan sampai kalian itu berpikirnya itu ke hal-hal yang menakutkan teman-teman ya, ke hal-hal yang negatif. Jadi harus bisa berpikir wajar. Nah, itu teman-teman ya, ada kembung, kita harus berpikir wajar. Jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan perut gua hancur nih. Ada kelayangan sedikit saja, kalian berpikirnya itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Wah, jangan-jangan gua mau mati nih. Nah, itu teman-teman, ketika kelayangan berpikir wajar bahwa itu gula darah sedang turun, itu aja.
Nah itu teman-teman, biar kita itu minimal tidak ketakutan, dan kalau seandainya kita tidak ketakutan, ada ketenangan di situ, nanti pencernaan kita juga akan tenang. Nah itu teman-teman ya, tidak akan ada sensasi dari asam lambungnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saya videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.